Let's celebrate Jesus, bukan Isa Al-Masih. Apa pentingnya buat kita, saudara yang kasih? Yang pertama-tama kita tahu ada perbedaan yang sangat jelas, ya. Isa Al-Masih tidak mati, tidak disalibkan, langsung naik ke surga. Dan nanti akan kembali, yaitu turunnya itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan di Bukit Zaitun, tapi di Damaskus, di sebuah tempat kebaktian yang besar. Karena itu saudaraku, tahun ini kita tidak ada kebingungan karena tidak ada dua, yaitu sumber dan tidak perlu diperdebatkan. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, ya, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Kita tidak bisa menerima pengetahuan, tapi revelation bahwa Kristus benar-benar mati karena dosa-dosa kita. Dia ditikam karena apa? Karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Yaitu pelanggaran itu adalah yang kita lakukan di luar, tapi kejahatan ada di dalam. Dan ganjaran yang datangkan keselamatan, kesembuhan, kesehatan, kemerdekaan, kebebasan ditimpakan padanya. Saudara, tanpa Kristus mati dan bangkit, maka sia-sialah semuanya. Saudara yang kasih Tuhan, bahkan yang menulis ini Rasul Paulus, yang adalah pemimpin yang paling anti dan benci kepada pengikut Kristus, yang menangkapi mereka di mana, membunuh mereka, masukkan dalam penjara. Tetapi salib juga berarti siap menderita buat nama Tuhan. Dia benar-benar dikuburkan. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang berkata, yes, dia langsung naik ke surga. No, saudara. Dia benar dikuburkan. Memang dia datang untuk mati. Dia datang untuk menanggung dosa kita. Karena orang benar tidak bisa mati, saudaraku. Ya, kita tahu sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa dan keturunannya tidak akan sakit, tidak akan stres, dan tidak akan mati. Tetapi upah dosa adalah maut. Dan kemudian yang paling penting ini, dia telah dibangkitkan as a man. Dia dibangkitkan sebagai manusia. Dan inilah pengharapan kita. Sebab kalau kita tidak percaya Kristus dibangkitkan, berarti kita semua juga tidak akan dibangkitkan. Lewat kebangkitannya kita tahu bahwa kematian itu temporary. Kematian itu cuma sementara. Bukan titik, full stop, tapi koma. Karena akan, yaitu ada kelanjutannya. Tapi masalahnya, ada hidup yang kekal dan ada kematian yang kekal. Ya, kita lihat bisa bersama Kristus, bisa juga cuma di dalam, yaitu tempat penyiksaan, saudara. Firman Allah menunjukkan dia menampakkan diri. Jadi bukan halusinasi. Bahkan pada 500 orang. Kalau satu orang bisa salah lihat, dua orang mungkin bisa keliru, 500 pasang mata. Dan terakhir kepada Rasul Paulus yang membenci dia, tapi menjadi rasul yang luar biasa. Hidup saya diubahkan ketika saya mengalami the living Christ. Karena itu saudaraku, memang kalau cuma nama Yeshua, Yesus, Isa, Iso, itu cuma soal semantik. Tetapi yang jelas ada perbedaan yang sangat berbeda. Dan karena itu saudaraku, hari ini let's celebrate Jesus Christ. Dan kita juga percaya bagaimana dia dibangkitkan, kita pun akan dibangkitkan. And forever we will be with the Lord. Celebrate Jesus Christ. In Jesus' name. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan selamat merayakan kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan pesan saya, kiranya semua kita saat ini yang masih belum, yang sudah, kita meneruskannya, yaitu hidup dalam kuasa kebangkitannya. Amin. Tabiat dosa, kedagingan, dan manusia lama kita sudah terkubur bersama dengan Kristus. Dan kita saat ini dibangkitkan menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini sesuai dengan tema pusat, yaitu Celebrate Jesus Christ. Celebrate itu memiliki arti merayakan. Merayakan Yesus Christ.
Yesus Kristus. Tetapi ada arti yang kedua nanti yang akan saya bahas dari kata celebrate itu. Sebelumnya kita akan membaca di dalam Bilangan 21 ayat 4 hingga ayat yang ke-9. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor. Gunung Hor adalah gunung di mana Harun mati di atas puncak Gunung Hor. Ya. Kemudian bangsa Israel melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Tidak dapat menahan hati itu, hilang kesabaran, desperate, patah semangat, putus asa untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Dan ayat 5 berkata, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Tahu makanan hambar di sini apa? Mana? Padahal Alkitab mencatat itu kue atau roti yang rasanya seperti madu, manisnya seperti madu. Berarti kan enak toh. Di sini makanan hambar, ya, alay. Sudah dapat makanan enak masih apa istilahnya? Gak dapat roti, gak ada air. Dan kemudian Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka. Sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ayat yang ke-7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Bangsa Israel selalu seperti itu. Melawan Musa, melawan Tuhan. Kalau ada hukuman datang, maka mereka datang lagi kepada Musa. Minta ampun. Ayat 8, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bangsa Israel keluar dari Mesir dan itu berbicara atau gambaran dari bangsa Israel itu dibebaskan atau dimerdekakan dari perbudakan dosa. Setelah keluar dari Mesir, mereka harus menempuh sebuah perjalanan yang cukup jauh menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Di sana dikatakan yang berlimpah susu dan madu. Tetapi di dalam perjalanan itu mereka harus melewati padang gurun. Dan padang gurun itu berbicara mengenai proses. Pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan yang harus mereka hadapi selama di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Padang gurun itu baik, proses itu baik. Dan apa reaksi daripada bangsa Israel ketika mereka mengalami proses? Reaksinya apa? Bersungut-sungut. Sudah dasarnya mental budak, betul? Sekian ratus tahun diperbudak, sudah mental budak, kemudian ditambah lagi dengan orang-orang bajingan. Ya, di Bilangan 11 ayat 4 hingga 6. Di sini kurang jelas, tetapi di terjemahan lainnya disebutkan mereka memprovokasi. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka itu kemasukan nafsu rakus. Jadi mereka mengingat makanan-makanan yang ada di Mesir. Dan orang Israel pun menangislah karena provokasi dari orang-orang bajingan itu. Nah, siapa orang bajingan itu? Orang bajingan itu adalah orang-orang Mesir, ya, yang ikut orang Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi mereka nunut istilahnya. Karena mereka tahu bahwa Allah Israel itu Allah yang awesome, yang luar biasa. Mereka ikut, tetapi di perjalanan mereka jadi provokator. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir.
ikan lele, ikan apalagi gurami, ikan tuna, nggak bayar apa-apa. Makan mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih, belalo. Tetapi sekarang kita kurus kering. Ampun, bersungut-sungut ini. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Jadi mereka bersungut-sungut. Tambah parah sungut-sungut. Tambah parah mereka mengomel, mereka protes, mereka komplain. Bersungut-sungut tentang apa? Nasib mereka. Nasib buruk mereka. Tidak nyaman bersungut-sungut. Nggak ada air, ngomel, lapar, protes. Di dalam perjalanan. Sebagai orang percaya, saat ini saya mau beritahu bahwa dosa kita sudah dibebaskan oleh Yesus. Mati, kita peringati 2 hari yang lalu. Dan kita sedang di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Ingat, bangsa Israel ini bersungut-sungut. Padahal Tuhan sudah memperingatkan mereka. Ada konsekuensi kalau mereka bersungut-sungut. Apa konsekuensinya? Mau belajar dari firman Tuhan? Supaya kita nggak sungut-sungut menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Oke. Di dalam Bilangan 14 ayat 27 hingga ayat 30 di sana dikatakan, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Yang pertama, di hadapan Tuhan, umat yang bersungut-sungut itu disebut umat yang jahat. Di terjemahan lain nggak disebutkan umat yang jahat, tetapi orang-orang jahat. Hati-hati di dalam perjalanan kita menuju tanah Kanaan, kalau kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan, kita ini orang jahat loh. Yang kedua, katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Kalau kita bersungut-sungut, hal yang kedua, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Apa yang bangsa Israel katakan ketika mereka mengalami pergumulan, mengalami proses? Kita coba lihat ya. Seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan, loh, mau membawa kami mati di padang gurun. Dan apa yang mereka katakan itu terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan yang ketiga, ayat 29 di sana dikatakan, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Ya, ini dia. Ini dia. Bilangan 21 ayat 5. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun. Apa yang mereka sungut-sungutkan? Yaitu apa? Mati di padang gurun. Itu akan terjadi. Next. Itu dia, 29. Bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Mereka mati karena bersungut-sungut. Banyak orang Kristen yang suka bersungut-sungut. Ya mungkin saat ini tidak mati secara fisik, tetapi bisa mati secara rohani. Dan yang selanjutnya, yang ayat 30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri dengan mengangkat sumpah. Telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Yang keempat adalah, kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kepadamu. Tidak mengalami janji Tuhan. Jadi ada 4 hal. Kalau kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan, yang pertama adalah kita dipandang sebagai orang-orang jahat. Yang kedua, apa yang kamu katakan, apa yang kamu sungut-sungutkan itu, Tuhan akan lakukan. Bangsa Israel waktu itu mereka bersungut-sungut, mau bawa kami mati di padang gurun. Dan apa yang terjadi? Ayat 29, bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Dan yang terakhir, mereka tidak menerima janji Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak suka umatnya bersungut-sungut. Dan kali ini apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menghukum mereka. 4-4-nya masuk kok. 4-4-nya masuk. Coba perhatikan, bangsa Israel itu akhirnya
Singkat cerita, Tuhan mengirim apa? Bukan mana lagi, kali ini mengirim ular-ular tedung ke antara bangsa itu. Dan ular tedung itu kemudian memagut bangsa Israel. Kita tahu itu. Dan banyak di antara mereka yang mati. Dan seperti kebiasaan bangsa ini, setelah mendapatkan hukuman mereka datang kepada Musa. Oke, kami sudah salah. Kami sudah berdosa kepada Tuhan. Tolong katakan kepada Tuhan, kami menyesal. Jauhkan ular-ular itu. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk membuat sebuah ular tembaga. Dan kemudian menaruhnya di sebuah tiang. Sehingga siapa yang sudah dipagut oleh ular itu kemudian memandang kepada ular tembaga itu, ia tetap hidup. Ular itu tidak selamanya, ular itu tidak selamanya adalah lambang iblis. Ya, tidak selamanya. Karena di dalam Kejadian 3, kita bisa membaca di 2 Korintus 11 ayat 3, di sana dikatakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Ular di sini berbicara tentang iblis. Ya, tapi tidak semua itu berbicara atau lambang dari iblis. Yang kedua, Matius 23 ayat 33, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Nah, ini Tuhan Yesus menyebut para ahli Taurat dan orang Farisi itu sebagai keturunan ular beludak, keturunan iblis. Iblislah yang menjadi bapamu, kata Yesus. Jadi ini memang tentang iblis. Selanjutnya di Wahyu 12 ayat 9, di sana dikatakan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Memang ular itu lambang iblis, tetapi tidak semuanya itu lambang daripada iblis. Saya akan berikan contoh. Di Keluaran 4 ayat 22 dan 3 di sana, ketika Musa berhadapan dengan Firaun, ayat 2 di sana dikatakan, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ayat 3, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Kita melihat bahwa ternyata ular tidak selalu merupakan lambang daripada iblis. Ya. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, ini bukan berbicara atau lambang daripada iblis, tetapi kita harus cerdik seperti ular, kata Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Jadi ketika berada di padang gurun, ular-ular yang datang memagut bangsa Israel itu dari Tuhan. Jadi tidak selalu ular itu adalah lambang daripada iblis. Dan ayat pokok kita ada di dalam Yohanes 3 ayat 14 ayat 15. Firman Tuhan berkata, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus menyatakan sebuah gambaran bahwa ia ditinggikan di kayu salib karena dosa-dosa manusia. Dan setiap orang yang memandang dan percaya kepadanya dengan iman akan beroleh hidup yang kekal. Kita semua telah berdosa. Di sini ada yang tidak pernah berbuat dosa. Kita sudah berbuat dosa. Tetapi ketika kita memandang kepada ular tembaga itu, yang berada di atas tiang tersebut, ketika kita memandang kepada Yesus, yang tergantung di atas kayu salib itu, percaya dengan iman kepadanya, maka kita tidak akan mati selamanya. Tetapi kita akan memperoleh hidup yang kekal. Saya tidak perlu terlalu menjelaskan hal ini terlalu terlalu luas.
Karena kita setiap dari kita sudah percaya bahwa Yesus telah mati bagi kita. Amin. Menghapus dosa-dosa kita. Hari Jumat sudah dikatakan bahwa oleh Pak Penatua bahwa kita sudah telah ditebus dari apa? Kutuk hukum Taurat. Kita sudah dilepaskan, ditebus dari apa? Cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Kita telah ditebus. Apalagi yang ketiga masih ingat? Pelanggaran-pelanggaran kita sudah dicoret. Dan kita berhak persamaan hak yang menjadi pilihan dari Tuhan adalah orang Israel. Tetapi kita memiliki hak yang sama. Dan yang terakhir, kita memiliki berkat Abraham. Kita sudah mendengar itu dan saat pagi hari ini kita baru mau mulai ini. Celebrate Jesus Christ. So, celebrate Jesus Christ. Mari kita rayakan Yesus Kristus. Bukan cuma merayakan. Di dalam The Britannica Dictionary, celebrate itu artinya to do something special or enjoyable for an important event, occasion, holiday, etc. Jadi kita merayakan Yesus Kristus. Tetapi ingat, ternyata celebrate itu bukan cuma merayakan. Perhatikan arti yang kedua. Arti yang kedua adalah apa? To praise someone or something. Kalau kita mengatakan celebrate Jesus Christ, berarti kita harus apa? Praise, memuji dia. Yang kedua apa? To say that someone or something is great or important. Untuk mengatakan bahwa Yesus itu luar biasa. Tuhan itu hebat. Dan dia itu penting di dalam hidup kita. Baru kita bisa mengatakan kita celebrate. Bukan cuma datang ibadah kita loncat-loncat merayakan. Tetapi kita harus menyambut Yesus di dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Jangan pada hari Paskah gereja penuh, sukacita, lebih kusuk. Seharusnya setiap hari kita celebrate Jesus Christ. Kita masih ingat perjalanan Yesus ketika masuk Yerusalem. Di dalam Matius 21, 8-9, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya. Mereka celebrate, katakan apa? Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mereka menyambut Yesus. Celebrate Jesus Christ. Masih ingat ketika saya masih SD, Bapak Presiden dari Jakarta menuju Kalimantan Barat. Maka semua sekolah itu, anak-anak SD itu harus berbaris di sepanjang jalan di mana Presiden itu akan lewat. Masih ingat Bapak Ibu? Kemudian diberikan bendera. Dan bendera itu ya biasa aja. Tetapi ketika Presiden lewat, maka kita harus kibas-kibaskan bendera. Masih ingat? Itu menyambut. Amin. Kalau menyambut Presiden, saya mau bertanya. Yang penting, yang prioritas itu siapa? Yang menyambut atau yang disambut? Yang disambut. Yang menjadi prioritas adalah yang disambut. Kita menyambut Presiden. Pagi hari ini, kita mau menyambut Yesus Kristus kita, amin. Pastikan dia ada di dalam hati kita. Dia ini segalanya loh bagi kita, amin. Dia itu prioritas di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang kita ada di dalam pikiran kita, apa di dalam hidup kita, apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau katakan kita mau celebrate Jesus, maka Yesus harus berada di tempat yang pertama dalam hidup kita. Bangun pagi, yang kita cari apa? 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 Kopi. Belalo. Apalagi yang kita cari? Koran. HP. Ini apa namanya? Terafim. Terafim, tahu terafim? Ya. Terafim itu dewa kecil ya, patung
yang zaman dulu orang simpan di kantong. Jadi sewaktu-waktu mau menyembah kepada Allah mereka, mereka keluarkan dari kantong menyembah kepada dewa itu. Saat ini kita setiap orang memiliki terafim. Betul? Dan hati-hati. Jangan memprioritaskan terafim kita. Amin. Oke. Jadi dia adalah prioritas di dalam kehidupan kita. Dan waktu berlalu, orang Israel tetap mengingat ular tembaga itu sebagai sesuatu yang menyelamatkan mereka. Masih ingat? Bukannya melihat Tuhan itu sebagai penyelamat, orang Israel itu justru melihat ular tembaga itu sebagai penyelamat mereka. Berhala mereka. Namanya ular tembaga itu adalah Nehustan. Bayangkan orang Israel itu tidak meninggalkan tiang ular itu. Seharusnya ditinggalkan toh. Kan Tuhan sudah menyelamatkan mereka dari ular-ular tedung. Sudah selesai masalahnya. Tapi Musa itu loh mengizinkan mereka untuk terus membawa tiang ular tembaga itu. Menyimpan ular tembaga itu. Dan belakangan mereka mulai menyembahnya. Membangun mesbah bakaran bagi korban, bagi Nehustan ini. Dan cukup panjang rentang waktunya. Dari Musa, kemudian Yosua, para hakim sampai Raja Hizkia. Coba. Di 2 Raja-Raja 18 ayat 4 di sana dikatakan, dialah Raja Hizkia lah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Saya yakin setiap daripada kita sudah menyambut Yesus. Ada di dalam hati kita, prioritas di dalam kehidupan kita. Dan saat ini saya mau bertanya, masih adakah Nehustan dalam hidup kita? Ada? Di kos saya masih ingat. Ketika saya sekolah di Santo Yusuf Waing, itu kita ada persekutuan ya, namanya persekutuan, saya lupa namanya. Kita pinjam gereja di GSJ yang ada di Gelintung. Setelah hari Jumat itu, setelah pulang sekolah, maka kita akan persekutuan di sana. Suatu saat saya menginap di rumah teman saya, yang katanya banyak hantunya. Ya, saya kos di sana. Ada yang takut hantu di sini? Nggak ada ya. Saya nginep di sana. Dia katakan memang tempat ini kurang bersih. Ya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Sebelum saya tidur dia bawa Alkitab. Alkitab taruh di sebelah saya. Ya, kalau ada apa-apa pegang Alkitab ini katanya. Alkitab itu nggak ada apa-apanya. Itu cuman cetakan kertas. Yang berkuasa itu firman Tuhan. Tapi banyak orang jadikan Alkitab itu sebagai Nehustan. Jimat. Ada yang pernah nonton film Dracula menggunakan salib untuk mengusir setan? Saya nonton waktu itu ketika setannya muncul. Ya, romonya atau pendetanya bawa salib ditempel di mana dahinya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Meleleh si Draculanya. Saya mau cerita tentang istri saya ketika masih kecil, dia sudah tertawa. Ketika mereka pindah rumah dari daerah Gelintung menuju daerah Ciliwung, dari rumah kecil kepada sebuah rumah yang besar. Wah, sukacita luar biasa. Dan apa yang terjadi? Suatu saat papa mama meninggalkan anak-anak sore-sore di situ. Dan waktu itu, ini cerita istri saya. Mereka lagi santai-santai. Dari tangga tiba-tiba ada suara orang pakai kelompen. Tahu kelompen? Tak, 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 turun dari tangga. Dan ada satu ruangan lagi di sana dibatasi oleh pintu besi terkunci. Seolah-olah ada orang turun kemudian nggak bisa masuk. Dia dorong apa? Pintu besi. Mereka nangis. Tapi istri saya ingat. Dia ambil sandalnya, sepatu, cari salib nggak ada.
sandalnya dipalang gitu. Ya mungkin terlalu banyak waktu itu nonton film Dracula itu ya. Tapi kita semua yang di tempat ini, enggak ya, nehustan seperti itu harus dibuang. Amin. Jadi kalau pasang kayu kalung salib itu sudah sudah aman rasanya. Yang aman itu Yesus yang menyertai kita. Bukan aksesoris yang kita pakai. Amin. Nehustan pelayanan. Ada orang lebih menomor satukan pelayanan daripada Yesus. Di tempat ini tidak ada. Tidak ada yang ngaku. Kita nggak tahu menomor sekiankan Yesus. Seharusnya Yesus yang utama, amin. Celebrate Jesus Christ, kita harus menyambut dia. Saya harus berulang-ulang kali katakan bahwa setiap pagi saya bangun pagi-pagi, saya jalan. Dan Yesus itu adalah prioritas saya. Amin. Saya kata Yesus engkau luar biasa. Jadi bukan cuma hari Minggu saja, setiap hari. Dan saya rindu jemaat, ayo kita belajar. Lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, amin. Hanya Yesus yang utama. Ada lagi nehustan hamba-hamba Tuhan. Pendeta. Mengkultuskan para pemimpin. Pemimpin rohani. Enggak ada, cuma Yesus yang nomor satu, amin. Pendeta pun manusia. Benar, amin. Yesus yang menjadi utama di dalam kehidupan kita, bukan siapa-siapa lagi. Ada nehustan uang. Uang tidak bisa menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Hanya Yesus jawaban kita. Kenapa? Karena Yesus mati, 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Lazarus juga bangkit. Betul? Tetapi Lazarus bangkit, dia mati, dia bangkit, kemudian dia mati lagi. Itu Lazarus. Betul? Saya lahir kemudian saya pernah mati. Saya bangkit lagi. Tapi saya mau beritahu, saya pasti akan mati lagi. Kemarin sempat ke IGD kok. Dan saya kata Tuhan, ini sudah waktunya belum? Belum. Ya sudah. Mengkultuskan kepada pemimpin. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Hanya Yesus yang ditinggal. Nehustan kebenaran diri. Merasa diri paling benar. Selalu menganggap diri selalu benar. Itu nehustan loh. Kita harus tinggalkan semua itu ya. Dan di sini dikatakan bahwa nehustan ingat harus menjadi pengingat yang kuat bagi kita. Nehustan bahwa hal-hal yang baik sekalipun, orang-orang yang baik sekalipun dapat menjadi berhala dalam hidup kita. Amin. Dan nehustan perlu dihancurkan dalam hidup kita. Apa itu? Saya tidak tahu. Tapi saat ini Roh Kudus sedang menyelidiki apa yang menjadi nehustan dalam hidup kita. Hobi, laptop kita, HP kita harus ditinggalkan. Dan hanya Yesus yang menjadi pusat pujian kita. Penyembahan kita, pemujaan kita. Semuanya itu harus ditujukan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Saya tidak panjang-panjang. Saya coba mengingatkan bahwa mari kita sambut dia. Dia sudah bangkit. Biar dia senantiasa berada di dalam hati kita. Dan dia yang utama dalam hidup kita. Dia sudah bangkit. Dia mati, bangkit, gak mati lagi. Tapi terangkat ke surga. Berbahagialah kita semua. Sebab kita memiliki Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Oleh sebab itu mari kita celebrate dia. Ya, nehustan itu ternyata artinya cuma sepotong kuningan. Bukan apa-apa, gak punya kuasa. Tetapi Yesus kita, Bapaknya telah memberikan kuasa baik di bumi maupun di surga. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita sambut dia dalam perayaan kebangkitannya hari ini. Dan kita akan menyanyikan sebuah pujian.